Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, hari ini ibu akan mencoba untuk menjelaskan kepada anak-anak ibu tentang apartheid. Mungkin ada beberapa kelas yang penjelasan mengenai apartheid ini masih setengahnya, setengah lagi masih belum selesai. Jadi untuk itu ibu akan berusaha untuk menjelaskan melalui video ini, jadi mohon dengarkan ya. Ini ibu jelaskan dari awal aja sedikit ya. Seperti yang sudah ibu jelaskan bahwa apartheid itu secara harfiah berarti pemisahan ya nak ya. Ini secara definisi etimologisnya, yang mana bahasa apartheid itu berasal dari bahasa Afrika dan artinya adalah pemisahan. Nah, secara resminya sistem apartheid itu pemisahan ras yang diterapkan secara ketat oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Jadi yang menerapkan apartheid ini adalah pemerintah yang mana pada saat itu pemerintahnya dikuasai oleh golongan kulit putih. Nah, jadi golongan kulit putih di Afrika Selatan itu sedikit atau boleh dikatakan golongan minoritas sebenarnya, cuma mereka lebih dominan dari segi kekuasaan politik dan ekonomi gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin dominasi politik, ekonomi, dan sosial minoritas kulit putih yang hanya sekitar 15% dari populasi atas mayoritas kulit hitam dan kelompok ras lainnya di negara tersebut. Jadi, golongan kulit putih ini berusaha untuk mempertahankan eksistensinya, mempertahankan rasnya, mempertahankan kekuasaannya dengan melaksanakan sistem apartheid. Nah, apartheid itu kan pemisahan kan. Jadi pemisahan itu tidak hanya ya di bidang sosial saja, di bidang tempat tinggal mereka juga terpisah, pekerjaan mereka juga terpisah, pendidikan juga terpisah gitu. Nah, hingga penggunaan fasilitas umum juga dipisahkan antara golongan kulit putih dan golongan kulit yang lainnya, terutama golongan kulit hitam ya. Nah, ini sebentar ya. Ini adalah latar belakang politik apartheid yang ada di Afrika Selatan. Ibu perbesar dulu ya. Nah, yang pertama yaitu awal kolonisasi Belanda. Maksud dari awal kolonisasi Belanda itu kan bagaimana awalnya Belanda itu mendirikan pusat pemukiman di Afrika Selatan, terutama di Cape Town ya. Cape Town ini maksudnya itu di Tanjung Harapan gitu ya. Nah, ini menandai dimulainya penjajahan konflik antara pemukim Eropa yang dikenal sebagai Afrikaner atau Boer dan penduduk asli Afrika, itu orang-orang negro gitu ya, nak ya. Nah, yang kedua yaitu adanya perang Anglo-Boer. Jadi perang ini itu adalah perang antara orang-orang kulit putih gitu nah ya, itu antara orang Belanda dengan orang Inggris. Apa yang mereka perangi, maksud itu apa tujuan mereka berperang itu, yaitu untuk um, untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan ya jajahan, wilayah jajahan di Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan itu banyak sekali di situ terdapat emas dan juga berlian. Nah, emas dan berlian ini banyak sekali ditemukan di sana sebagai pendukung keinginan mereka untuk bisa uh, untuk semakin ingin menguasai Afrika Selatan. Nah, gitulah. Nah, apalagi ketika Partai Nasional, Partai Orang-orang Kulit Putih berhasil menang dalam pemilu di Afrika Selatan. Nah, ini membuat orang-orang golongan kulit putih di Afrika Selatan berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan melaksanakan sistem apartheid. Jadi sistem apartheid ini setelah Partai Nasional ini berhasil menguasai pemerintah,
dan mereka menguasai secara keseluruhan dan kemudian baru melaksanakan sistem apartheid. Nah, di Afrika Selatan ini ada beberapa golongan masyarakatnya atau klasifikasi, atau kalau misalkan di India sama kayak kasta gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah golongan kulit putih yang dominan secara politik dan ekonomi, tetapi minim secara jumlah ya. Yang kedua yaitu golongan kulit hitam. Golongan kulit hitam ini adalah golongan orang-orang negro, orang-orang Afrika Selatan asli ya. Yang ketiga itu orang-orang Asia, terutama India dan Pakistan. Keempat, orang-orang golongan kulit berwarna dengan latar belakang ras campuran. Oke, Nak. Lalu kemudian kita akan bahas mengenai undang-undang kunci yang menopang apartheid. Jadi ada beberapa undang-undang yang menjadi landasan dilaksanakannya sistem apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Registrasi Penduduk tahun 1950. Jadi Undang-Undang Registrasi Penduduk ini sama kayak KTP bagi kita ya. Kalau KTP bagi kita kan ada NIK, ada nama, alamat, beginilah gitu kan. Tapi kalau di sini Undang-Undang Registrasi Penduduk ini adalah kartu tanda penduduk yang menunjukkan bahwa dia ras yang mana gitu. Sehingga ketika dia termasuk dalam satu ras tertentu, dia kartu dan dia pun akan bisa ditentukan apa hak, kesempatan dan tempat tinggal mereka gitu. Jadi kalau seandainya mereka golongan kulit putih, mereka bisa hidup di kota, mereka bisa bebas untuk mencari pekerjaan, mereka bebas untuk tempat tinggal di kota gitu. Tapi kalau mereka golongan kulit hitam, mereka ditentukan tempatnya itu berada di luar kota gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya Undang-Undang Pemisahan Kelompok Rasial atau Group Areas Act tahun 1950. Jadi undang-undang ini menetapkan area di mana setiap kelompok ras itu diizinkan untuk tinggal, memaksa jutaan orang non kulit putih dipindahkan secara paksa ke pemukiman kumuh yang jauh yang disebut dengan township. Jadi seperti Ibu bilang tadi bahwa tempat tinggal mereka pun juga ditentukan. Yang jelas kalau di kota itu tempat tinggal orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam itu jauh dari kota dan tempatnya itu kumuh biasanya. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Larangan Pernikahan Campuran atau Prohibition of Mixed Marriage Act tahun 1949, yaitu melarang pernikahan antara orang kulit putih dan non kulit putih. Undang-undang ini bersama dengan Undang-Undang Amoralitas atau Immorality Act yang melarang hubungan seksual antara ras bertujuan untuk menjaga kemurnian ras kulit putih. Jadi di dalam sistem apartheid ini setiap ras itu tidak boleh melakukan pernikahan silang gitu ya, maksudnya ya ras ini dengan ras ini tidak boleh menikah gitu. Jadi hanya boleh menikah di dalam ras. Jika dia ras kulit putih berarti hanya boleh menikah dengan orang-orang ras kulit putih. Nah, begitu kira-kira. Yang keempat itu Land Act atau undang-undang mengenai kepemilikan tanah, di mana orang kulit hitam hanya boleh memiliki tanah 13% dari total luas tanah Afrika Selatan. Nah, dari sekian luasnya tanah di Afrika Selatan itu, orang-orang kulit putih itu hanya boleh memiliki 13%-nya saja. Nah, selebihnya untuk orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam hanya boleh memiliki 13% saja, selebihnya untuk orang-orang kulit putih gitu ya, Nak ya. Nah, ini menciptakan cadangan tanah yang miskin dan padat penduduk yang kemudian disebut dengan homelands atau bantustans. Undang-undang ini secara kolektif merobek struktur sosial Afrika Selatan, menciptakan masyarakat yang terfragmentasi, tidak setara, dan penuh penindasan, di mana mobilitas sosial dan hak asasi manusia ditentukan sepenuhnya oleh warna kulit. Ya, sangat malang sekali rasanya kalau saat itu kita misalkan termasuk ke dalam ras kulit hitam rasanya ya. Nah, ini adalah tokoh penting dalam rezim apartheid. Tokoh pertama adalah, anak-anak bisa melihat sebelah kiri ini, Nak. Ini adalah Daniel Francois Malan.
Perdana Menteri pertama dari Partai Nasional, dan dialah orang yang pertama kali melaksanakan atau mengimplementasikan secara resmi sistem apartheid di Afrika Selatan. Yang kedua yaitu Hendrik Verwoerd. Jadi Hendrik Verwoerd ini seandainya Daniel Francois Mala ini adalah orang yang pertama kali melaksanakan, tetapi tentu mungkin ya masih berusaha untuk terpisah, itu mungkin seperti itulah kira-kira ya. Nah, pada masa Verwoerd ini memang sudah jelas berpisah antara kulit putih dan kulit hitam gitu. Nah, pada masa Peter William Botha ini masyarakat dunia sudah banyak mengetahui mengenai sistem apartheid. Nah, sehingga si Botha ini berusaha untuk memperkenalkan reformasi terbatas yang gagal. Maksudnya itu dia berusaha untuk meredakan tekanan internasional dan berusaha untuk menyamaratakan antara golongan kulit putih dan golongan kulit hitam supaya kelihatan sama di mata internasional, tapi gagal gitu ya. Artinya itu walaupun dia belum melakukan seperti itu, tapi dunia internasional tidak merasa bahwa sistem apartheid sudah berakhir pada masa itu. Nah, terakhir itu Frederick Willem de Klerk. Frederick Willem de Klerk ini itu adalah orang atau presiden terakhir yang melaksanakan sistem apartheid, dan dia adalah presiden yang menghapuskan sistem apartheid di Afrika Selatan. Dia juga merupakan presiden yang membebaskan Nelson Mandela dari penjara, di mana Nelson Mandela sudah dipenjara selama 27 tahun kalau tidak salah ya. Nah, harusnya ada satu lagi nih tokoh. Ini kan semuanya tokoh dari orang-orang kulit putih kan. Nah, kalau tokoh oleh orang-orang kulit hitam itu salah satunya bernama Nelson Mandela, nah, gitu ya. Pendiri ANC. Nah, perlawanan rakyat Afrika Selatan. Yang pertama itu adanya African National Congress. Ini agak berantakan ya. African National Congress yang dibangun oleh Nelson Mandela, memimpin kampanye pembangkangan sipil non kekerasan. Jadi ini adalah organisasi yang dibangun oleh Nelson Mandela yang berusaha untuk menghapuskan namanya sistem apartheid di Afrika Selatan. Nah, terus kemudian terjadi yang namanya pembantaian Sharpeville, di mana di sini orang-orang kulit hitam melakukan demonstrasi besar-besaran yang mana berusaha untuk menentang sistem apartheid, dan ternyata malah dibantai oleh bagian keamanan pemerintah. Soalnya adanya gerakan Black Consciousness. Nah, Black Consciousness ini dipimpin oleh Steve Biko, di mana organisasi ini kalau dilihat di sini adalah pemberdayaan psikologis dan politik orang kulit hitam, menanamkan rasa harga diri dan kesadaran diri untuk melawan inferioritas rasial yang dipaksakan oleh rezim. Nah, ini menumbuhkan sikap setara bagi orang-orang kulit hitam gitu ya, Nak ya. Maksud itu setelah masa apartheid yang sudah sangat lama ini, kan orang-orang kulit hitam ini mungkin merasa rendah diri gitu kan. Jadi dengan adanya gerakan Black Consciousness nih, orang-orang kulit hitam tuh dibangkitkan rasa kemanusiaannya, dibangkitkan rasa kesetaraannya, bahwa orang-orang kulit hitam itu juga manusia biasa yang sama derajatnya dengan orang-orang kulit putih. Jadi mungkin meningkatkan rasa percaya diri gitulah mungkin ya. Nah, ini adalah tekanan internasional dan isolasi untuk Afrika Selatan. Yang pertama sanksi ekonomi PBB. Jadi sanksi ekonomi ini hampir sama lah kayak blokade ekonomi gitu ya, Nak ya. Jadi barang-barang dari dalam Afrika Selatan dilarang keluar, barang-barang dari luar juga dilarang masuk ke dalam Afrika Selatan. Itu dari PBB. Yang kedua yaitu perjuangan ANC ini mendapat dukungan moral dan finansial dari negara-negara non-blok, dan beberapa negara barat yang melihara gerakan perlawanan agar tetap hidup gitu.
Yang ketiga, embargo senjata. Jadi embargo senjata ini tidak boleh senjata dari luar Afrika itu masuk ke dalam Afrika, tidak boleh. Keempat, boykot olahraga global. Orang-orang di Afrika Selatan tuh diboykot dalam olimpiade, dalam partisipasinya dalam olimpiade maupun kompetisi internasional lainnya. Tidak boleh ikut gitu ya, nak ya. Yang kelima, boykot budaya dan akademik. Nah, jadi orang-orang Afrika Selatan tuh yang biasanya bekerja sama secara budaya dengan negara lain, ya sekarang orang-orang Afrika Selatan tuh diblok atau diboykot dari segi budaya. Jadi artis-artis yang dari luar mungkin tidak boleh atau ya membatalkan atau mungkin ya tidak mau bekerja sama dengan orang-orang di Afrika Selatan. Nah, begitu kira-kira. Gerakan divestasi maksudnya itu adalah orang-orang dari luar Afrika Selatan itu banyak yang menarik kembali investasinya di Afrika Selatan agar ya perekonomian Afrika Selatan itu semakin memburuk, supaya ya pemerintah mencari cara agar menghapuskan sistem apartheid. Setelah sistem apartheid dihapus, baru mungkin akan dilakukan lagi investasi di Afrika Selatan gitu. Ini akhir dari apartheid ya. Yang pertama itu nih, Frederick de Klerk ini menghapuskan sistem apartheid, kemudian membebaskan Nelson Mandela, kemudian menghapuskan secara undang-undang sistem apartheid ini dari Afrika Selatan, dan mendapatkan hadiah Nobel untuk Nelson Mandela dan Frederick de Klerk. Dan terakhir yaitu melakukan pemilu multiras pertama dengan ANC, organisasi yang dibuat oleh Nelson Mandela ini kemudian menang, dan Nelson Mandela dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama di negara tersebut. Ini Nelson Mandela nih ya, ini ilustrasi saja. Nah, warisan dampak jangka panjang apartheid. Jadi apa namanya ya, sampai hari ini pun Afrika Selatan ini tetap menjadi salah satu negara paling tidak setara di dunia, walaupun apartheid sudah tidak ada lagi gitu ya. Karena sudah saking sangat lamanya mungkin dulu melaksanakan apartheid, jadi sekarang ini agak-agak mendarah daging gitulah kira-kira gitu. Nah ya, jadi walaupun sudah berusaha untuk keluar dari sana, tetapi masih tetap juga terasa dengan sangat jelas perbedaan antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Ini mungkin karena bisa saja mungkin ya, harusnya kalau seandainya apartheid sudah tidak ada lagi, ya bisa saja mungkin kan tempat tinggal yang berada di kota itu dibagi dua, satu untuk ya, tapi itu tidak mungkin sekali ya nak ya. Tapi itulah yang terjadi di Afrika Selatan. Walaupun sistem apartheid sudah selesai, tetapi ya mereka masih tetap merasakan adanya perbedaan pandangan antara golongan kulit putih dengan golongan kulit hitam. Gitu kira-kira ya. Nah, kesimpulan dari pemisahan menuju persatuan. Jadi apartheid ini sebenarnya dengan adanya sistem apartheid ini membuktikan bahwa walaupun Afrika Selatan itu adalah negara yang mungkin ya karena sudah lama dilaksanakan apartheid ya, tetapi mereka memiliki kekuatan harapan, ketahanan, dan memiliki kekuatan untuk melakukan tindak keadilan yang berani gitu, melawan penindasan tampaknya tak terhindarkan. Jadi benar-benar hebatlah orang-orang Afrika Selatan itu melawan apartheid gitu. Nah, mereka sudah ada pemisahan sejak lama, tetapi dengan pemisahan itu ternyata mereka masih bisa juga berjuang, karena mereka memiliki harapan yang sangat tinggi untuk bisa bersama-sama setara dengan yang lainnya gitu. Nah, terus kemudian perjuangan gigih Afrika Selatan didukung oleh gerakan yang global, membuktikan bahwa bahkan sistem penindasan yang paling kokoh pun dapat dihancurkan melalui persatuan, pengorbanan, dan negosiasi yang berani. Masya Allah. Gitu kira-kira ya nak ya. Mari kita ambil pelajaran dari sejarah ini. Penting untuk selalu menjaga dunia dari rasisme. Jadi ras itu tuh emang jangankan rasisme, kita saja mungkin di rumah kalau sedang dibedakan antara
abang dengan kita, atau kakak dengan kita, atau dengan adik misalkan, kita aja tidak terima kadang kan. Apalagi mereka yang secara terang-terangan dibuatkan undang-undangnya untuk dipisahkan gitu, atau untuk dibedakan, tentu sangat tidak terima juga gitu. Nah ya, nah selesai. Mungkin demikian saja mungkin Nak, semoga anak-anak Ibu bisa paham mengenai materi ini, dan bisa memahami juga bahwa kita dalam hidup ini banyak masalah gitu kadang ya Nak ya. Mungkin kita di Indonesia nih ya permasalahannya mungkin seperti penjajahan dulu ya, atau mungkin sekarang nih bisa saja mungkin pemerintah yang korupsi lah, inilah itulah. Tetapi negara lain juga memiliki permasalahan juga gitu. Walaupun tidak sama permasalahannya. Seperti Afrika Selatan ini. Nah, mereka bahkan berusaha untuk setara dengan yang lain gitu. Ya walaupun ya mungkin itu termasuk penjajahan juga, cuman beda bentuk lah dengan penjajahan yang kita rasakan gitu. Nah, intinya seperti itu. Jadi dalam hidup pun kita, tujuan hidup kita juga berbeda-beda gitu karena ya. Walaupun kita mungkin berteman dengan yang ini, berteman dengan yang lain, cuman kita sebagai sesama teman pun pasti tujuan hidup juga berbeda-beda, keinginan juga beda-beda gitu. Karena memang latar belakang kita juga berbeda gitu. Jadi hal yang berbeda seperti itu sebenarnya biasa. Cuman kita tetap setara semuanya kan. Dan semoga anak-anak Ibu dengan belajar ini bisa semakin tekun beribadah kepada Allah, semakin berusaha agar menjadi lebih baik, semakin berusaha untuk semakin dekat dengan Allah. Supaya apa? Sebenarnya kalau misalkan tujuan di dunia ini memang ya banyak ya, macam-macam, beda-beda. Tetapi sebenarnya tujuan akhir kita kan sama sebenarnya, karena ya kan. Nah, maka dari itu mohon semakin baik ke depannya, semakin baik ibadahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa keluar, bagaimana?